warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Suci Soraya dari kelas 73. Di sini saya akan menjelaskan matematika, yaitu himpunan sebagai berikut. Pertama, kita akan membahas tentang definisi himpunan, yang kedua, penulisan himpunan, dan yang ketiga, anggota himpunan. Definisi himpunan. Apa sih itu definisi himpunan? Himpunan adalah komponen atau sekelompok benda yang memiliki definisi yang jelas. Contoh, cantik, ganteng, buas, dan tinggi. Yang pertama kita bahas contoh, yaitu pertama cantik. Cantik yaitu tidak mempunyai definisi yang jelas. Kenapa? Karena seberapakah cantiknya orang itu kita tidak tahu. Jadi cantik ini tidak termasuk definisi yang jelas. Ganteng. Seberapa gantengnya orang itu? Ganteng juga tidak termasuk definisi yang jelas, karena seberapa gantengnya orang itu kita belum tahu seberapa gantengnya orang itu, berarti ganteng tidak termasuk definisi yang jelas. Yang ketiga, buas. Contohnya kucing menurut saya tidak buas, karena kucing tidak buas menurut saya. Kalau menurut yang lain mungkin kucing itu buas, jadi buas juga tidak termasuk definisi yang jelas. Tinggi juga tidak termasuk definisi yang jelas. Contohnya, berapakah tinggi orang itu, dan orang itu kita tidak mengetahui tinggi berapa sentimeter, jadi tinggi tidak termasuk definisi yang jelas. Contoh soal, dari kumpulan benda atau orang di bawah ini, manakah yang merupakan himpunan, manakah yang bukan? 1. Kumpulan yang tinggi. Kumpulan guru yang tinggi. Kumpulan guru yang tinggi juga tidak termasuk himpunan atau definisi yang jelas, karena kita tidak tahu mengenai guru itu tinggi berapa sentimeter. Jadi contoh nomor 1, kumpulan guru yang tinggi tidak termasuk definisi yang jelas. Contoh nomor 2, kumpulan murid SMPN 2 yang tinggi badannya lebih dari 160 cm. Ini sudah termasuk definisi yang jelas. Karena apa? Karena di sini contoh nomor 2 menjelaskan tentang murid SMPN yang tinggi badannya 160 cm, berarti mempunyai definisi yang jelas. Kenapa? Karena dia menunjukkan angka. Yaitu kita bahas tentang contoh nomor 3, kumpulan warna lampu lalu lintas. Kumpulan warna lampu lalu lintas di contoh ketiga mempunyai definisi yang jelas. Kenapa? Sudah pasti lampu lalu lintas mempunyai warna merah, kuning, dan hijau. Selain itu pasti tidak ada, kan? Berarti contoh nomor 3, kumpulan warna lampu lalu lintas mempunyai definisi yang jelas. Sekarang kita membahas tentang penulisan himpunan. Ada 3 cara menuliskan suatu himpunan. 1. Mendaftarkan contoh. Bilangan A atau huruf A. Di sini harus memakai tanda kurung kurawal. Tanda kurung kurawal berarti menunjukkan sesuatu yang ada di dalam tanda kurung kurawal itu termasuk himpunan. Di sini 1, 2, 3, 4, dan 5 termasuk anggota himpunan. 2. Dengan kalimat atau kata-kata. Contoh, huruf A sama dengan tanda kurung kurawal 5 bilangan asli pertama. Kan 5 bilangan asli pertama, baru kita tutup tanda kurung kurawal. A sama dengan yang kita lebih jelasnya dengan kalimat atau dengan kata-kata, sama dengan di dalam tanda kurung kurawal himpunan 5 bilangan asli pertama, dan itulah dengan kalimat kata-kata. Contohnya sekarang kita bahas tentang notasi pembentuk himpunan. Contoh penulisan notasi himpunan. A. Di dalam tanda kurung kurawal kurawal sedemikian rupa dibacanya lebih kecil dari 6. A. Elemen bilangan asli, tanda tutup kurung kurawal. Sekarang kita bahas tentang anggota himpunan. Sebuah benda dinyatakan anggota suatu himpunan jika benda tersebut. Anggota suatu himpunan dilambangkan dengan elemen, sedangkan bukan anggota himpunan dilambangkan dengan bukan elemen. Seperti yang saya tunjukkan tadi, sebuah benda dinyatakan anggota suatu himpunan jika benda tersebut mempunyai
definisi yang jelas seperti yang saya jelaskan tadi. Contoh soal ayam. Apakah ayam termasuk binatang mamalia? Bukan, karena ayam termasuk hewan unggas. Berarti jawabannya di sini adalah tapi dicoret karena dia bukan elemen atau bukan himpunan termasuknya. 1990. Tahun adalah tahun kabisat. Apakah betul 1990 termasuk tahun kabisat? Ayo kita hitung dengan cara berikut. Yang kita hitung sebagai berikut. Berarti bukan tahun kabisat. Berarti 1990 bukan termasuk tahun kabisat, yaitu kita gambarkan dengan kita garis karena bukan termasuk elemen atau bukan termasuk dengan definisi yang jelas atau tidak juga termasuk dengan himpunan. Yang ketiga 192. Apakah 192 termasuk definisi yang jelas atau himpunan? Kita lihat sebagai berikut. Kelipatan 1, 2, 4, 8, 16, 32. Kelipatan dari 192 kita hitung lagi. Hasilnya 54 dan kelipatannya lagi juga tidak termasuk. Berarti 192 tidak termasuk himpunan. Berarti ini ditandakan dengan huruf E di garis coret seperti yang di atas tadi. Berarti bukan elemen. Yang keempat, K. Dalam abjad termasuk huruf konsonan. Apakah itu benar? Apakah huruf K dalam abjad termasuk huruf konsonan? Iya. Berarti huruf K dalam abjad termasuk koronan. Berarti ini elemen, tidak digariskan seperti di atas karena K dalam huruf abjad termasuk huruf konsonan. Yang contoh nomor 5, 12. Apakah 12 termasuk bilangan komposit? Ya, bilangan 12 termasuk bilangan komposit karena 12 bisa dibagi 2. Jadi 12 termasuk bilangan komposit. Berarti tanda seperti elemen karena tidak dicoret karena 12 termasuk bilangan komposit. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Baiklah teman-teman, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.